Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu roh dan hidup bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, kami mendengar perkataan-Mu, kami buka hati kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami, dan hidup kami dimerdekakan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami dan siapkan hati kami untuk terima perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, tinggal dengan aman. Sama-sama katakan dengan saya, tinggal dengan aman. Amsal pasal yang pertama ayat 33 bilang begini, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Ternyata firman Tuhan katakan, siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Mendengarkan di sini bukan sekedar mendengar, tapi sungguh-sungguh listen carefully. Ketika saudara dan saya mungkin ada di mall yang besar dan banyak orang, untuk kita ngobrol sama teman kita, kita harus listen carefully. Kita harus mendengarkan baik-baik. Kita harus mendengarkan apa yang diomongin, supaya kita bisa tahu apa yang dia perkatakan kepada kita. Kita bisa dengar suara-suara banyak di mall. Kita bisa dengar suara-suara di sana, di sana. Kita bisa dengar sih keriuhannya, tapi kita nggak bisa dengar dengan jelas. Tetapi kalau kita mendengarkan, berarti kita menaruh kuping kita untuk kita dengar baik-baik. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kalau saudara dengar baik-baik, di mana saudara menaruh perhatian kepada perkataan Tuhan, menaruh perhatian kepada firman Tuhan, maka saudara akan tinggal dengan aman. Tinggal dengan aman di sini bukan berarti semua jalan dalam kehidupan kita seperti jalan tol, nggak ada masalah, nggak ada badai, nggak ada persoalan, nggak ada pergumulan, semuanya lancar pokoknya. Pokoknya nggak boleh ada masalah, ikut Tuhan, pokoknya lancar-lancar aja. Bukan seperti itu. Tinggal dengan aman di sini kita bisa ada masalah, bisa ada persoalan. Karena masalah, persoalan tidak pernah diundang juga, dia bisa datang kapan aja. Tapi tinggal dengan aman di sini, di mana saudara dan saya mendapatkan yang namanya perlindungan Tuhan. Walaupun saudara sedang mengalami namanya masalah, mengalami persoalan, mengalami namanya tantangan dalam kehidupan, kesulitan-kesulitan di depan saudara, tetapi saudara akan tetap terlindung dengan aman daripada kedahsyatan malapetaka. Penting sekali kuncinya buat setiap kita, di mana kita mendengarkan, kita menaruh perhatian kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan, supaya saudara tinggal dengan aman. Ketika saudara tinggal dengan aman, sesuai dengan versinya Tuhan, bukan dengan versinya kita. Sesungguhnya tinggal dengan aman di sini, Tuhan sedang mendewasakanmu. Tuhan sedang memproses hidupmu. Tuhan sedang membentuk hidup setiap kita lewat badai, lewat persoalan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Itu tinggal dengan aman. Kalau saudara nyaman-nyaman aja dalam kehidupan ini, sepertinya baik-baik saja, justru itu sangat-sangat berbahaya. Tetapi kalau ada badai menerpa kehidupan setiap kita, ada persoalan, ada pergumulan, di mana kita sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Dia, di mana Tuhan mau setiap kita tinggal dengan aman itu, di mana kita bergantung sama Dia, di mana kita mengandalkan Dia, di mana kita dengar-dengaran akan instruksinya dalam kehidupan setiap kita, supaya setiap kita bisa menjalani kehidupan setiap kita dengan tuntunan Tuhan, di mana Tuhan yang memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangannya yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya.
Sekali lagi, tinggal dengan aman ini bukan berarti kita jalan hidup kita seperti jalan tol, nggak ada masalah, bukan seperti itu. Tapi tinggal dengan aman di sini bicara tentang apa? Di mana saudara dan saya didewasakan dari sehari ke sehari, justru dalam proses kehidupan, justru dalam membentukkan kehidupan. Disitulah saudara tinggal dengan aman, di mana Tuhan menjaga kita dengan perlindungannya, Tuhan melindungi setiap kita dengan perisainya. Dimana kalau saudara dan saya dengar-dengaran akan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi penolong dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa sih yang sedang kita alami hari-hari ini? Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat setiap kita. Tapi setiap kita maunya buru-buru kan, supaya kita mendapatkan jalan keluar dan kita keluar dari masalah setiap kita. Padahal sesungguhnya ketika ada masalah dalam kehidupan setiap kita, justru Tuhan mau mengajar setiap kita. Jangan buru-buru keluar dari permasalahan setiap kita. Justru Tuhan sedang mendewasakan kita lewat permasalahan hidup yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Malahan kita maunya buru-buru, Tuhan kalau bisa keluar cepet deh Tuhan dari masalah ini. Aku udah capek Tuhan, aku udah lelah Tuhan dengan keadaan ini. Tapi Tuhan mau bilang buat setiap kita, aku temenin kamu nak. Ayo jalan terus nak. Aku bersama-sama dengan kamu nak. I'm with you. Wow. Rasanya kalau kita lagi dalam kesulitan dan kita dengar firman Tuhan, di mana Tuhan katakan jangan takut, aku beserta dengan kamu. Rasanya seperti ada kekuatan baru dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari setiap kita. Makanya firman Tuhan jelas banget buat setiap kita. Kamu tuh akan tinggal dengan aman kalau kita tuh denger-dengeran apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, denger-dengeran instruksinya, apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun keadaan, situasi tidak seperti apa yang kita mau, tetapi justru itu tempat yang paling aman, di mana Tuhan yang melindungi setiap kita. Kita maunya dilindungi dalam keadaan aman-aman aja sih. Kita mau semuanya tuh kayaknya wah keren, Tuhan itu dahsyat, Tuhan tuh jagain kita. Kita nggak boleh ini, nggak boleh ada masalah, nggak boleh ada kelokan-kelokan dalam hidup, nggak boleh ada belokan kanan, belokan kiri, tanjakan atas, turunan ke bawah, nggak boleh ada. Padahal sesungguhnya itu semua yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, Tuhan izinkan ada dalam kehidupan setiap kita supaya setiap kita dewasa, di mana setiap kita dalam keadaan seperti itu kita mengandalkan Dia. Kita mengandalkan Tuhan yang pantas kita andalkan dalam kehidupan setiap kita. Kita akan tetap tinggal dengan aman walaupun situasinya tidak seperti apa yang kita mau. Tapi justru dalam situasi seperti itu kita tinggal dengan aman karena tangan Tuhan tidak pernah pergi jauh dari hidup kita. Tuhan tetap melindungi setiap kita dari apa? Daripada kedahsyatan malapetaka. Biarlah melalui perenungan hari ini saudara dan saya disadarkan, saudara dan saya dikuatkan untuk sungguh-sungguh bahwa gini, kita nggak sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kita. Tuhan selalu menemani setiap kita. Tuhan mau setiap kita cuma gini, denger-dengeran apa yang Tuhan katakan, denger-dengeran, belajar nurut apa yang Tuhan katakan, sehingga Tuhan akan pegang tanganmu dan kita akan melangkah berjalan bersama Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Biar ini meneguhkan kita, biar ini menguatkan saudara dan saya bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tuhan mau kita tetap ada dalam keadaan aman di tangan Dia. Wow, haleluya. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita mau berubah, setiap kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, aku mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Aku menurut Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kami terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih buat kebaikan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami nggak menyadari betul
betapa perlindungan Tuhan itu kuat dalam setiap kehidupan kami. Betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan ampuni setiap kami. Tuhan mau setiap kita untuk dengar-dengaran aja. Dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Dengar-dengaran instruksinya. Kalau kita nggak dengar-dengaran akan perintahnya, kita dengar-dengaran kepada perkataan dunia, kita malah jadi belok. Dimana Tuhan mau setiap kita, yuk dengar-dengar sama Tuhan supaya hidup kita lurus. Walaupun kita mengalami lembah kekelaman dalam kehidupan setiap kita, kita tidak takut bahaya karena Tuhan yang beserta kita. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pelindungan-Mu. Kami mau dengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap tinggal dengan aman di dalam tangan-Mu yang kuat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Dan aku berdoa buat sahabat-sahabatku, teman-temanku yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa di mana mereka mau menerima Engkau Tuhan, masuk dalam hati mereka, dan Tuhan menjadi Raja dalam kehidupan setiap mereka, menjadi Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.